Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jibni Azhar Raspian. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul sujud. Ini untuk materi pada bab ketiga untuk kelas 8. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada permulaan materi kita dihadapkan oleh sebuah ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Di sini terdapat arti atau terjemah yang terjemahannya diwarnai. Yang pertama yaitu warna putih. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian terjemah yang warna kuning, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan. Kemudian ada yang berwarna hijau, agar kamu beruntung. Jadi orang-orang beriman diperintahkan untuk rukuk, sujud, dan menyembah Tuhannya, dan juga berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberuntungan dari Tuhannya. Baik, sujud. Pengertian sujud. Apa makna sujud? Sebelum memahami makna sujud, kita harus tahu dulu sujud berasal dari bahasa Arab. Sajada yasjudu. Ada beberapa variasi kata yang menyerupai dengan sujud, yang huruf asalnya atau katanya sama, terdiri dari huruf sin, jim, dan dal. Sujudun, masjidun, sajidun, sajdah, sajadah. Sujud, sujud. Apa makna sujud? Apa arti sujud? Yaitu perbuatan menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Sementara pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sujud bermakna berlutut. Ini secara bahasa. Secara istilah, sujud yaitu perbuatan jasmani dalam keadaan lutut dan kening menempel pada permukaan tanah. Ini bukan salah ketik ini. Pada permukaan tanah. Dan secara rohani merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa macam sujud? Macam sujud ada 3. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga adalah sujud syahwi. Yang pertama, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas kenikmatan atau terhindar dari kesusahan yang besar. Maka seseorang biasanya bersujud itu sebagai bentuk terima kasih. Kemudian sujud yang kedua yaitu adalah sujud tilawah. Tilawah berarti bacaan. Sedangkan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nanti
Di buku pada halaman 64 terdapat ayat-ayat apa saja yang termasuk dalam ayat sajadah. Ada 14 tempat yang terdapat ayat-ayat sajadah. Kemudian yang ketiga yaitu sujud syahwi. Sahwi bermakna lupa. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan karena ragu, kurang atau kelebihan rakaat pada saat melaksanakan sholat. Nah, sudah paham bukan? Ketiga sujud ini merupakan macam-macam sujud. Ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud syahwi. Sujud syukur adalah bentuk rasa syukur seseorang kepada Tuhannya. Ia melakukan sujud untuk bersyukur, berterima kasih. Kemudian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Kemudian sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan ketika melaksanakan sholat, dan pada saat pelaksanaan sholat ia merasa ragu, kurang atau kelebihan rakaat saat melaksanakan. Oke, selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi, yaitu sujud syukur. Yang pertama, sujud syukur hukumnya sunnah. Sujud syukur merupakan satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, untuk dapat melakukan sujud syukur, maka syarat-syaratnya dan tata cara sujudnya sebagai berikut. Yang pertama itu, sujud syukur ini tidak disyaratkan menghadap kiblat, walau lebih utama. Jadi lebih diutamakan menghadap kiblat, walaupun boleh melakukannya menghadap ke arah yang lainnya. Yang kedua, tidak disyaratkan dalam keadaan suci, walau lebih utama. Jadi dalam keadaan apapun seseorang boleh melakukan sujud syukur, walaupun lebih utamanya yaitu dengan bersuci, dalam keadaan suci. Seperti seorang pemain bola yang tidak akan sempat untuk mengambil air wudhu dulu, sehingga mereka ketika setelah mencetak gol bisa langsung melakukan gerakan sujud syukur. Atau boleh juga dalam keadaan suci, seperti menerima pengumuman kelulusan atau diterima di suatu kampus atau universitas. Karena mengetahui lolos dan gembira, maka seseorang tersebut segera untuk mencari tempat sholat atau mengambil air wudhu, kemudian lalu sujud syukur. Boleh juga. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja. Boleh di masjid atau di lapangan atau di tempat-tempat sekiranya itu memungkinkan untuk sujud. Yang keempat, dilakukan sekali saja, sekali sujud. Yang kelima, tanpa takbir dan tanpa salam. Yang keenam, dilakukan di luar sholat. Yang ketujuh, mengucapkan tasbih, tahmid dan doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Selanjutnya doa. Ini terkait dengan sujud syukur. Yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah memiliki hukum sunnah, dapat dikerjakan saat sholat atau di luar sholat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir, Allahu Akbar, lalu sujud. Maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini sudah dicontohkan langsung bahwa sujud tilawah boleh dan hukumnya sunnah. Ketika Rasulullah sholat,
Rasulullah membaca ayat sajadah, kemudian beliau sujud, kemudian para makmumnya pun ikut sujud. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Tidak perlu berwudu saat melakukannya di luar sholat. Jadi ketika mendengar bacaan sajadah, boleh langsung melakukan sujud tilawah. Hal ini berdasarkan pada hadis bahwasanya Ibnu Umar melakukan sujud tilawah di luar sholat, tidak berwudu lebih dahulu. Ini dalam keadaan di luar sholat. Dan yang kedua, tata cara sujud syahwi. Yang pertama, saat melakukan sholat dan membaca ayat sajadah, disunnahkan sujud dengan mengucapkan takbir saat mengangkat kepala dari sujud. Jadi setelah sholat kemudian sujud, pada saat sholat membaca ayat sajadah, takbir, kemudian sujud. Selesai sujud maka takbir kembali. Kemudian pada saat di luar sholat, yang pertama di dalam sholat saat melakukan sholat, yang kedua di luar sholat, jika membaca atau mendengar ayat sajadah, misalkan ketika tilawah atau mendengar, sedang berjalan mendengar ada orang yang membaca surat sajadah, maka disunahkan untuk bersujud dengan mengikuti rukunnya, niat, takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian memberikan salam sesudah duduk. Apa yang dibaca? Nah, bacaan yang ada dalam sujud yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya itu, aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Doa ini berdasarkan pada hadis riwayat Tirmizi. Setelah membaca doa ini, maka selesailah sujud, kemudian kembali bertakbir untuk meneruskan sholat. Begitu. Selanjutnya yaitu sujud syahwi, sujud yang ketiga. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan pada saat seseorang dalam mengerjakan sholat lupa terlebih rakaatnya atau kurang, atau merasakan keraguan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, untuk melakukannya, tata cara melaksanakan sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Apabila jika kurang jumlah rakaat sementara sudah salam, maka berdiri lagi untuk menambah kekurangan, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. Kemudian dilaksanakan sujud 2 kali dan diakhiri salam. Jadi ketika melaksanakan sholat 4 rakaat, entah itu duhur, asar atau isya, sementara kita melakukannya kurang, maka lengkapilah kekurangan itu, salam, kemudian sujud lagi 2 kali sujud, kemudian diakhiri dengan salam. Itu jika kurang. Bila rakaat berlebih, maka sesudah salam kita bersujud 2 kali dan diakhiri salam. Kemudian sebelum salam, jika ini terjadi sebelum salam, bila dalam salat merasa keraguan, maka sebelum salat melaksanakanlah 2 kali. Sebelum selesai salat, laksanakanlah 2 kali sujud dan diakhiri salam. Sebelum selesai salat ini. Ada kisah bagaimana Nabi melakukan sujud sahwi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah salat zuhur atau asar bersama para sahabatnya. Tetapi baru 2 rakaat beliau telah salam. Maka orang-orang pun bergegas keluar dari pintu-pintu masjid seraya mengatakan,
sholat telah dikosor atau diringkas. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan mendekati sebatang kayu yang berada di dalam masjid. Lalu beliau menyandarkan diri kepadanya seakan-akan beliau sedang marah. Melihat hal itu, maka ada seorang laki-laki lalu berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sengaja mengkosor salat?" Beliau menjawab, "Aku tidak lupa dan tidak pula berniat mengkosornya." Laki-laki tadi menegaskan, "Benar, sungguh Anda telah lupa." Kemudian beliau menanyakan hal itu kepada para sahabatnya yang lain. "Benarkah apa yang dikatakannya?" Mereka menjawab, "Benar." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian maju ke depan. Lalu beliau menyempurnakan rakaat salat yang belum dikerjakannya, kemudian salam. Selanjutnya beliau sujud 2 kali, kemudian salam lagi. Begitulah salat sujud sahwi yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Semoga anak-anak dapat memahami dengan jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan kirim pertanyaan lewat komentar. Mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.